Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid ba'd. Faqad dzakarna masdar talaqqi ahli sunnati fi tauhid. Kemarin kita sebutkan rujukan ahli sunnah dalam masalah tauhid, dalam akidah, bahwa ahli sunnah secara umum memiliki dua rujukan. Yang pertama al-masdar al-asliyah, rujukan utama, dan ini menjadi tiga perkara. Yang pertama Al-Quran. Naam, dalilnya ada yang tahu dalilnya? Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Naam, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan di surah Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Naam, yang kedua apa Rizki? Naam, as-sunnah. Baik, yang ketiga al-ijma'. As-sunnah di antara kitab yang menjelaskan as-sunnah atau rujukan sunnah dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya kitab apa? Naam, Sahihain, Bukhari dan Muslim, dan yani kutubus sittah wa kutubut tis'ah, kan gitu. Sittah wa tis'ah. Sittah itu Bukhari, Muslim, kemudian Abi Daud, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Darimi, ada 6. Wadih, kutub sittah itu ada 6. Kalau dikatakan sebutkan al-kutub as-sittah, rujukan utama ahlu sunnah dalam mengambil hadis, maka ini dia kutub as-sittah. Apa itu? Al-Bukhari, Muslim, wa Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi. Naam. Kemudian juga di antaranya ada Muwatta Malik. Muwatta Malik. Nah, begitu juga Musnad Al-Imam Ahmad. Musnad Al-Imam Ahmad. Maka ini di antara kutub yang menjadi rujukan ahlu sunnah dalam berakidah. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang memang mereka tidak menjadikan Bukhari dan Muslim sebagai rujukan. Nah, kemudian kemarin kita sebutkan al-masdar al-far'iyyah. Al-masdar al-far'iyyah. Nah, al-masdar al-far'iyyah, rujukan kedua ahlu sunnah dalam mengambil akidah. Kemarin kita sebutkan ada 3. Berarti total ada 6, kan gitu. Nah, kemarin kita sebutkan ada 3. Yang pertama apa, Kevin? Nah, al-aqlu as-salim, akal yang sehat dan selamat. Yang dimaksud sehat dan selamat apa maknanya? Hah? Tidak, belum. Aywa. Tidak, belum diubah oleh syahwat dan syubhat syaitaniyah. Nah, kemudian yang kedua Abu Rashid nggak datang kemarin. Al-fitrah as-salimah, fitrah yang selamat. Begitu juga makna fitrah yang selamat, apa maknanya? Fitrah yang belum dirusak oleh faktor eksternal, kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Al-his. Apa maksud bil his? Nah, panca indera. Kemudian apa hubungan panca indera dengan keadaannya menjadi rujukan dalam akidah? Sebagai wasilah dan sebagai sarana. Nah, ahsant, sebagai metode, wasilah dan sarana untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu didapatkan dengan tiga metode, kata Ibnu Taimiyah. Yang pertama
Nah, secara kabar yang kita dapatkan. Yang kedua, ilmu yang dihasilkan dari akal. Yang ketiga, al-his, dari panca indera. Nah, makanya orang bisa membedakan mana putih, mana biru, mana hitam itu dengan apa? Dengan panca indera, kan gitu. Maka kemampuan seseorang membedakan hitam atau putih, bukankah itu diantara ilmu? Nah, diantara ilmu. Begitu juga bahwa manusia pada hari kiamat itu melihat Allah dengan mata mereka. Berarti ini juga ada hubungannya antara panca indera dengan akidah. Taib. Kemarin kita udah sampai sini kan? Sekarang masuk ke pembahasan masadir at-talaqqi 'inda mukhalifi ahli sunnah. Rujukan akidah bagi orang-orang yang menyelisihi ahli sunnah. Rujukan akidah di sisi orang-orang yang menyelisihi ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama, masdar at-talaqqi 'inda ahli al-kalam. Rujukan akidah di sisi ahlul kalam. Rujukan akidah di sisi ahli al-kalam. Yang dimaksud dengan ahli al-kalam adalah orang-orang yang menjadikan ilmu filsafat sebagai tumpuan dalam berakidah, atau orang-orang yang memasukkan ilmu filsafat ke dalam pemahaman dan akidah, yang dikatakan ahlul kalam. Dan ahlul kalam, apabila disebutkan ahlul kalam, biasanya mencakup 3 kelompok. Ahlul kalam apabila disebutkan biasanya mencakup 3 kelompok. Yang pertama al-Jahmiyah. Pengikut Jaham bin Safwan. Ini sudah kita sebutkan kemarin di kitab-kitab yang lalu. Yang kedua al-Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Kemudian orang-orang Asy'ariyah. Dan yang semisal dengan mereka. Maka di antara rujukan utama mereka dalam mengambil akidah adalah al-aql. Tumpuan utama mereka dalam mengambil akidah adalah al-aql, yakni akal. Jadi bayangkan, mereka jadikan akal sebagai landasan utama dalam berakidah. Apa bedanya dengan ahlus sunnah? Apa Rizki? Tidak menggunakan akal. Menggunakan akal. Terus apa bedanya dengan ahlul kalam? Ahlul kalam tumpuan utama. Ayo, ini lihat. Ahlul kalam menjadikan akal sebagai tumpuan utama dalam berakidah, sementara ahlus sunnah tidak menjadikan akal tumpuan utama. Makanya nanti akan ada pembahasan taqdim al-aql 'ala an-naql, mengedepankan akal dibandingkan dalil, karena mereka mengklaim bahwa ada dalil tidak sesuai dengan akal.
Mereka mengklaim, mereka mendakwa bahwa ada dalil di dalam Al-Quran yang tidak masuk akal. Jelas, mereka katakan ada kabar dari Al-Quran dan Sunnah tidak masuk akal. Nah, bagaimana cara menghilangkan ketidakmasuk akalan ini? Itulah ima dengan ditakwil atau dengan ditinggalkan. Karena yang menjadi tumpuan utama adalah akal. Sementara ahlu sunnah kita mengatakan tidak pernah ada sesuatu pun di dalam Al-Quran dan Sunnah yang bertolak belakang dengan akal. Apabila ada, maka akal kita lah yang kurang, bukan dalilnya yang tidak masuk akal. Nah, contohnya apa? Contohnya, bukankah disebutkan dalam hadis bahwa nanti pada hari kiamat la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatil al-mu'minun al-yahud, sampai berperang orang-orang beriman dengan orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi akan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Kemudian bebatuan dan pepohonan mengatakan kepada orang yang beriman, ya muslim au ya mu'min, hadzal yahud uqtulhu, ini orang Yahudi, bunuh dia. Bayangkan pada hari kiamat batu dan pohon bisa bicara. Masuk akal enggak sekarang? Hah? Masuk akal? Bang Arun, enggak masuk akal kan? Sempat ada batu dan pohon bisa bicara, lari orang, pikir hantu mungkin. Naam, illa al-gharqad, kata Nabi, kecuali pohon gharqad. Naam, fa innahu syajarul yahud, karena pohon gharqad ini pohonnya orang Yahudi. Cuma pohon ini yang enggak ngomong. Naam, dan inilah yang akan melindungi mereka, karena sampai sekarang mereka masih menanam dan membudidayakan apa? Pohon gharqad. Makanya bukannya mereka beriman kepada Allah, tapi mereka beriman kepada hadis ini bahwa pohon ini akan membela mereka atau tidak menunjukkan mereka kepada orang beriman. Nah, maka bisa jadi di zaman sekarang itu tidak masuk akal kan gitu. Begitu juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Nah, pada satu malam bayangkan Nabi menaiki binatang namanya Buraq, yang satu kali langkah dia itu sejauh mata memandang. Bayangkan dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis, Palestina. Nah, pada satu malam. Di zaman itu enggak masuk akal, karena enggak ada orang yang bisa melakukan perjalanan dengan waktu yang sesingkat itu. Kan begitu? Apakah di zaman sekarang itu enggak masuk akal? Ada orang satu malam datang jangankan dari Baitul Maqdis, dari Makkah ke Jakarta yang lebih jauh jaraknya. Itu cuma ditempuh dengan perjalanan 7 jam atau 8 jam naik pesawat. Maka enggak ada yang mengingkarinya kan gitu. Tidak ada yang bilang kita, oh udah gilanya kau. Dari mana kau dari Mokkah kau bisa malam ini sampai? Kan itu. Karena di zaman itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia. Makanya kita katakan akal itu bertingkat-tingkat sesuai waktu dan tempat. Nah, begitu juga makanya di zaman sekarang handphone yang kita gunakan bisa mengeluarkan suara. Kalau kita tarik ke 200 tahun yang lalu sebelum ada handphone, kalau udah ada sekarang handphone dan ditarik ke zaman yang dahulu, mungkin kata orang-orang tua zaman dulu ini barang apa ini kan gitu, bisa ngomong gitu, bisa video call. Nah, ini bagi mereka sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, sementara tidak ada yang tidak masuk akal, akan tetapi akal kita lah yang kita salahkan. Akal kita lah yang kita salahkan, bukan dalilnya. Nah, makanya kata para ulama, ad-dalil an-naqlu, dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memberikan kabar tentang perkara yang gaib, itu tidak membuat akal kita tidak mampu menerimanya, akan tetapi bisa membuat akal kita kebingungan. Bedakan antara enggak masuk akal dan membuat akal tidak mampu memahaminya. Beda enggak? Kalau kita bilang enggak masuk akal berarti enggak mungkin terjadi.
Nah, ini enggak boleh dikatakan tidak mungkin terjadi. Berbeda dengan mengatakan itu terjadi akan tetapi akal kita tidak bisa menjelaskannya karena kelemahannya. Jelas? Jangan dikatakan tidak masuk akal, karena tidak masuk akal itu apa? Ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi berarti. Nah, sementara bisa kita katakan dia masuk akal, tapi akal kita tidak mampu menjelaskannya karena kelemahannya. Wadah. Qala yaqulu Abu Ali Al-Jubba'i Al-Mu'tazili, berkata Abu Ali Al-Jubba'i, Abu Ali Al-Jubba'i, Abu Ali Al-Jubba'i ini diantara pembesar tokoh Mu'tazilah, diantara tokoh pembesar Mu'tazilah, yang dimana ini ayah angkatnya Abul Hasan Al-Ash'ari, ayahnya Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi Abul Hasan Al-Ash'ari itu ayahnya, atau Allahu alam apakah meninggal atau cerai mamanya. Yang jelas mamanya ini menikah dengan Abu Ali Al-Jubba'i, jadi Rabib dalam bahasa Arab. Nah, Abu Ali Al-Jubba'i ini akidahnya Mu'tazilah. Di antara pemahaman Mu'tazilah mengedepankan akal dibandingkan dalil. Jadi Abu Ali Al-Jubba'i inilah yang mentarbiyah dan mendidik Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi tumbuhlah dia di atas akidah Mu'tazilah. Makanya ini pentingnya apa? Memilih orang tua. Makanya kata Nabi kemarin, apa hadisnya? Apa hadisnya kemarin tentang masalah fitrah? Abu Rehan, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Tidaklah seorang anak kecuali lahir di atas fitrah, di atas Islam, maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Lihat orang tua, peran orang tua begitu besar dalam akidah seorang anak. Makanya lihat Abul Hasan Al-Ash'ari tumbuh 40 tahun di atas akidah Mu'tazilah. Nah, karena didikan siapa? Didikan ayah angkatnya, ayah tirinya sebenarnya. Ayah angkat apa tiri sama? Hah? Apa beda ayah angkat sama ayah tiri? Sama lah, itu yang penting bukan ayah kandung kan gitu. Nah, qala, berkata Abu Ali Al-Jubba'i, inna sa'ira ma warada bihi al-Qur'an min at-tauhid wal adli warada muakkidan lima fil uqul. Fa amma, harusnya fa amma an yakuna dalilan bi nafsihi yumkin al-istidlal bihi ibtida'an fa muhalun. Berkata Abu Ali Al-Jubba'i, lihat kata dia nih, sesungguhnya segala sesuatu yang datang di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang datang di dalam Al-Quran tentang permasalahan tauhid, dan al-adl, maksudnya al-adl yakni al-qadar, takdir, tentang masalah takdir dan tauhid. Lihat katanya warada muakkidan lima fil uqul. Apa makna warada muakkidan lima fil uqul? Ini Al-Quran dan Sunnah menekankan dan menguatkan akal, bukan menjadi apa? Bukan menjadi Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Jelas? Coba tutupkan pintu. Jadi katanya Al-Quran dan Sunnah sebagai penguat akal. Nah, adapun Al-Quran dan Sunnah dijadikan tumpuan utama dalam beristidlal, maka ini tidak mungkin katanya.
fa amma an yakuna dalilan bi nafsihi yumkin al-istidlalu bihi ibtida'an fa muhalun. Adapun menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai tumpuan utama yang pertama kali untuk dijadikan dalil, maka ini mustahil katanya. Dan ini disebutkan di kitab Syarah Al-Usul Al-Khamsah, Syarah Al-Usul Al-Khamsah lil Qadhi Abdul Jabbar. Begitu juga kitabnya Al-Mughni fi Abwab At-Tauhid wal 'Adl. Naam. Sebenarnya kalau kita nukilkan dari kitab-kitab mereka ada banyak gitu. Ada banyak yang semisal dengan ucapan ini bahwa mereka menjadikan akal sebagai apa? Tumpuan utama. Tumpuan utama. Makanya kata mereka apabila akal bertolak belakang dengan dalil, kita tinggalkan dalil. Kita tinggalkan dalil, maka kita gunakan akal. Taib. Kemudian yang kedua, sebenarnya ada banyak. Ini kan Mu'tazilah di antara ahlul kalam. Ada juga Asy'ariyah. Baik. Kemudian yang kedua, masdar at-talaqqi 'inda as-sufiyah. Rujukan akidah di sisi orang-orang sufi. Sebelum menyebutkan rujukan mereka, kemudian pentingnya kita sejenak mengenal orang-orang sufi, kan gitu kan? Lafaz as-sufiyah atau at-tasawuf, lafaz sufiyah atau tasawuf itu adalah lafaz yang muhdats, lafaz yang baru, yang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lafaz tasawuf dan sufi, lafaz bid'ah yang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah ada di dalam hadis, al-jamaah ada di dalam hadis. Jelas. Sementara tasawuf dan sufi tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ini dari sisi lafaznya gitu. Kemudian wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi fi nisbati tasmiyatihim ila sab'ati nisbatan. Kemudian disandarkan ke apa? Kemana disandarkan lafaz sufi ini, kan gitu? Apa rujukannya? Kenapa mereka namakan sufi? Ada sekitar 7 apa? 7 perkara yang menjadi landasan dinamakannya sufi. Bayangkan. Akan tetapi secara ringkas, sebagaimana yang ditetapkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, bahwa lafaz as-sufiyah itu diambil dari pakaian yang terbuat dari suf. Suf itu bulu domba. Kenapa dikatakan atau kenapa mereka menjadikan bulu domba sebagai landasan utama dalam menamakan kelompok sufiyah atau tasawuf? Karena bulu domba di zaman dahulu menunjukkan zuhudnya seseorang terhadap dunia, menunjukkan ketawaduan, artinya sederhana, tidak bermegah-megahan. Karena orang di zaman dahulu ketika mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba itu kasar gitu. Jadi kayak orang-orang apa? Orang-orang tawadu gitu, yang nggak suka kemegahan dunia. Jelas. Menunjukkan apa? Zuhud. Makanya dakwah mereka kan apa?
zuhud, mencintai akhirat dan seterusnya. Walaupun ada yang pernah buat meme, Habib-habib itu, Habib atau oknum Habib-habib itu kan suka kajiannya tentang masalah zuhud, tapi dia naik pesawat luxury di foto. Nah, masalah memakai pakaian min babi faedah. Apakah zuhud itu senantiasa tentang kesederhanaan hidup? Kan gitu kan? Apakah zuhud itu kesederhanaan hidup dengan memakai pakaian yang koyak-koyak, yang kusang? Tidak demikian. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, sesungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan. Bahkan disebutkan dalam hadis, innallaha la yuhibbu an yudhhirul 'abd athara ni'matihi fi malbasihi, atau kama qala alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dengan pakaian yang bagus, nah, dan kendaraan. Makanya zuhud itu masalah hati kan gitu, kecondongan hati. Apakah kalaupun misalnya pakai ini pakaian-pakaian yang mereka gunakan, makanya kan mereka itu biasanya di gua-gua gitu, mengasingkan diri, orang-orang sufi, dan mereka mengklaim sedang apa? Melatih kezuhudan. Maka kita katakan bukan demikian hakikat dari zuhud. Makanya kata para ulama salaf, zuhud itu engkau letakkan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Engkau letakkan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Sebagian ulama mengatakan zuhud itu engkau jadikan dunia fasilitas untuk akhirat. Az-zuhud, hakikat zuhud, hakikat dari zuhud, engkau jadikan dunia fasilitas sarana untuk akhirat. Jadi apa saja barang yang bagus kalau digunakan untuk akhirat, itulah zuhud. Silahkan beli barang-barang mewah tapi gunakan untuk akhirat. Nah, kemudian mereka ini ada 3 maratib, 3 apa? 3 tingkatan. Yang pertama, orang-orang yang zuhud dalam ibadah dan berlebihan gitu. Maka inilah yang di awal-awal makna dari sufi. Makanya sebagian kalam Ibnul Qayyim mengarahkan sufi. Sufi maksudnya itu orang-orang zuhud seperti Fudail bin Iyad. Nah, orang-orang yang zuhud gitu. Kemudian yang kedua, as-sufiyah al-kalamiyah. Nah, orang-orang sufi yang udah masuk pemahaman filsafat. Kalau yang pertama belum. Yang pertama masih bersih dari ilmu kalam. Afwan, as-sufiyah al-kalamiyah, sufi ilmu kalam, yang belajar ilmu kalam. Yang ketiga, as-sufiyah al-falsafiyah, sufi yang pemahaman filsafat. Filsafat ini lebih ekstrim dibandingkan ilmu kalam. Filsafat lebih ekstrim dibandingkan ilmu kalam. Sufiyah falsafiyah, sufi yang sudah masuk pemahaman filsafat, inilah yang sampai kepada tingkat ma'rifat, yang tidak wajib lagi baginya apa? Kewajiban. Nah, tidak wajib salat, zina halal bagi dia, minum khamar adi, biasa bagi dia minum khamar. Udah apa? Udah lepas taklif. Nah, dan mengatakan Allah fi kulli makan, Allah adalah aku adalah Allah. Nah, ini ada di antaranya siapa? Ibnu Arabi sebagaimana yang dituliskan di kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dan ini orang ini ada gitu. Inilah yang dijadikan si Ar-Razi Hashim sebagai rujukan dia, sandaran dia. Tahu kan Syarah Ar-Razi Hashim? Nah, asli orang Pekanbaru kalau nggak salah dia.
Dan Ibnu Arabi dikafirkan kebanyakan para ulama. Nah, apa rujukan mereka dalam perkara akidah? Di antara rujukan mereka dalam perkara akidah adalah al-kashfu wasyuhud. Tuliskan al-kashfu wa asyuhud. Al-kashfu wasyuhud. Al-kashfu wa asyuhud. Apa kata Ibnu Arabi? Karena Ibnu Arabi ini di antara sufi falsafi, katanya la ilma illa ma kana an kashfin wa syuhudin. Tidak ada ilmu kecuali yang bersumber dari kasyaf dan syuhud. Tidak ada ilmu kecuali dari kasyaf dan syuhud. Akan datang apa maknanya? Wa yuradu bil kashfi indahum. Dan apa maksud kasyaf di sisi Ibnu Arabi? Sebagaimana yang dikatakan Abu Hamid Al-Ghazali, katanya fana'ni bi ilmi al-mukashafah an yartafi al-ghita' hatta tattadhiha lahu jaliyat al-haqq في هذه الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا شك فيه. Katanya maksud dari al-kashf atau al-mukashafah, al-kashf, mukashafah, syuhud artinya apa? Sama. Maksudnya katanya adalah terangkatnya penutup. Terangkatnya penutup. Sampai jelaslah baginya kebenaran dalam setiap perkara. Dan jelasnya perkara itu seolah-olah dia melihat langsung dengan mata kepalanya, yang tidak ada keraguan di situ. Masih belum jelas kan? Hah? Katanya fana'ni bi ilmi al-mukashafah an yartafi al-ghita', terangkatnya penutup. Terangkatnya penutup sampai jelaslah baginya hakikat dari kebenaran pada seluruh perkara. Terangkatlah penutup sampai jelaslah baginya hakikat dari seluruh perkara, yang dimana dia seolah-olah melihat dengan mata kepalanya langsung. Ya, ini maksudnya perkara gaib. Jadi dia mengetahui perkara gaib seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya langsung. Dia mengetahui perkara yang gaib seolah-olah dengan melihat apa? Mata kepalanya langsung, bukan dengan menuntut ilmu, tapi datang begitu keadaan tiba-tiba apa? Kayak tahu langsung perkara gaib, terbuka. Itu hatta yartafi'a an yartafi al-ghita'. Maka di sini wa anna syuhuda al-maqsudu minhu musyahadatul malaikah, tuh dia bisa menengok malaikat langsung, wal anbiya, dan para nabi dia jumpa langsung, wa arwah al-anbiya, dan rohnya nabi. Jadi kayak kajian gini tiba-tiba di sudut itu datang rohnya nabi. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sadar dia gitu. Jadi bayangkan seorang yang sadar bisa menyaksikan para malaikat, para nabi, atau rohnya para nabi. Jadi dengan melalui mereka lah didapatkan informasi tentang perkara yang gaib. Lihat kata Al-Ghazali, innahum, maksudnya orang-orang sufi ini, fi yaqadhatihim, dalam keadaan sadarnya mereka,
yusyahidunal malaikata wa arwahal anbiya, mereka menyaksikan para malaikat dan rohnya para nabi. Ajib kan gitu. Yasma'unal aswatan, dan mereka mendengar suara para malaikat dan para nabi. Wa yaktabisuna minhum fawaid, dan mereka mengambil ilmu dan faedah dari para nabi dan para malaikat yang langsung mereka saksikan. Makanya kayak orang gila gitu. Makanya inilah istilah orang dulu, lebih tepatnya semakin tinggi seseorang belajar, semakin gila apabila yang dipelajari adalah pemahaman sufi. Kan gitu. Makin tinggi kajian tuh makin gila. Iya, kalau yang dikaji kitab-kitab sufi, tengok sampai bisa mengetahui apa, ada malaikat, bisa menengok nabi, bisa menengok rohnya nabi, bisa bicara, bisa dapat fawaid. Nah, makanya kata para ulama di antara Syekh Albani kalau nggak salah kan itu, kalau betul lah orang tuh bisa bertemu dengan nabi, berdialog dengan nabi. Udah aku tanya di hadis Bukhari atau di hadis-hadis yang lain, sahih nggak hadis itu? Nah, dan kaidah dalam ahli sunnah, tidak boleh menjadikan mimpi sebagai rujukan utama, karena mimpi selain dari nabi bukan wahyu. Ini dia kaidah dalam perkara akidah. Ru'yatu ghairil anbiya laisa bihujjah. Mimpinya selain dari nabi itu bukan hujjah, tidak boleh dibangun hukum. Makanya yang benar ketika seseorang istikharah, tidak disebutkan dalam hadis bahwa akan datang jawabannya di dalam mimpi. Ketika dia beristikharah, tidak pernah disebutkan dalam hadis bahwa jawaban dari istikharah itu ada di mimpi. Akan tetapi kecondongan hati dan kemudahan perkara, ini kata para ulama, kecondongan hati kan itu lapangnya menerima perkara itu dan dimudahkannya, itulah jawaban dari istikharah. Adapun mimpi, misalnya mau menikah kan gitu, istikharah dulu, istikharah, tengok kalau jumpa mimpi itu cocok baru gas, enggak kayak gitu. Nah, azan, fadhal. Taib. Maka rujukan orang-orang sufi dalam menjadikan akidah adalah al-kasyf wa syuhud. Makna al-kasyf, terangkatnya bagi dia perkara yang gaib, sehingga dia bisa melihat perkara yang gaib seolah-olah dengan mata kepalanya. Nah, dan maksud asyuhud bahwa dia mampu menyaksikan para malaikat, para nabi dan roh para nabi dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Nah, sehingga dia bisa memetik ilmu dan faedah ketika bisa berdialog dengan para malaikat dan para nabi. Fakullu hadza ma anzalallahu bihi min sultan. Maka perkara ini tidak pernah Allah turunkan di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah. Innama huwa mujarrad takhayyulatihim wa bid'atihim wa dalalatihim. Itu hanya sebatas khayalan mereka dan khurafat serta bid'ah dan kesesatan mereka orang-orang sufi. Walam yaqul ahadun minas salafis salih mithla ma qaluh. Tidak ada salah seorang pun dari kalangan salaf yang mengatakan apa yang mereka ucapkan. Sekiranya bisa menyaksikan para malaikat, ada orang yang berhak dan bisa menyaksikan para malaikat, tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah orang-orang yang paling berhak untuk bisa menyaksikan para malaikat dan menyaksikan nabi dan roh para nabi. Akan tetapi tidak pernah satupun kita dapatkan nukilan dari mereka bahwa mereka pernah melihat nabi secara langsung, kan itu tidak dalam keadaan tidur serta berdialog dengan para malaikat. Naam, ada pertanyaan? Karena setelahnya pembahasan tentang tauhid ar-rububiyah. Insyaallah
pertemuan berikutnya kita bahas. Nah, fadhal, ada soal? Ada pertanyaan? Dan hukum apabila ada yang mengklaim mengetahui ilmu gaib adalah kekufuran. Naam, karena di antara pembatal keislaman di mana seseorang mengakui bisa mengetahui ilmu gaib tanpa dalil. Hatta para nabi dan para rasul tidaklah mereka mengetahui perkara yang akan terjadi kecuali datang dari wahyu, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat. Nah, bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan hadis banyak menunjukkan akan tidak tahunya Nabi tentang perkara yang gaib. Di antaranya kisah di mana Aisyah kehilangan kalungnya sampai dia ketinggalan ketika Nabi safar bersama para sahabat yang lain, dan Aisyah ikut, dan Aisyah apa? Mencari kalung. Nah, tahu-taunya rombongan Nabi udah berangkat, dia rupanya masih cari kalung gitu. Nah, sehingga dia ketinggalan kan gitu. Itulah kisah apa? Hadithatul ifk. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW enggak tahu gaib, enggak tahu perkara yang gaib kan gitu. Sekiranya Nabi tahu perkara yang gaib, udah Nabi tengok di kuku misalnya, sebagaimana yang diklaim orang-orang awam yang pergi ke dukun kan gitu. Kalau ada hilang barang, tengok di kuku, muncul itu nanti barang tuh. Nah, maka ini adalah kekufuran. Nah, fadhal, fi soal. Ada pertanyaan? Dan min babi faedah bahwa ahlul kalam, siapa tadi ahlul kalam kita sebutkan? Mencakup 3 golongan secara umum kan gitu. Yang pertama Jahmiyah, yang kedua Mu'tazilah, ketiga Asy'ariyah. Dan mereka kadang menggunakan ayat dari Al-Quran atau hadis dari sunnah, akan tetapi bukan dalam rangka tumpuan utama, dalam rangka istinasan, dalam rangka menguatkan apa yang mereka bangun dari akal. Jelas, kalaupun mereka gunakan ayat atau gunakan dalil atau gunakan hadis, bukan dalam tumpuan utama, mereka gunakan dalam rangka menguatkan yang sesuai dengan akal mereka. Sementara kita tidak, kita dapatkan apa? Dalil, dan kita bangun akidah di atas dalil. Mereka bangun akidah mereka di atas akal, kemudian diputar-putar, dicari-cari cocokologi mana yang hadis atau ayat yang sesuai dengan akal, itulah digunakan. Inilah beda ahlu sunnah dan ahli al-kalam. Kalau ahli al-kalam meyakini dulu yang dibangun di atas akal, baru cari dalilnya. Kalau kita enggak, ahlu sunnah kita dapatkan dalilnya, kita imani. Ada dalilnya kita imani, tidak ada kita tinggalkan. Yang enggak masuk akal enggak kita katakan masuk akal, tapi akal kita tidak mampu menjelaskannya. Tapi wajib kita imani kan gitu. Contohnya nanti hari kiamat bebatuan dan pepohonan akan berbicara dan mengatakan kepada orang yang berperang kepada Yahudi, dengan Yahudi mengatakan, ya Yahudi, ini ada orang Yahudi, maka bunuhlah dia. Nah, maka wajib kita yakini. Bagaimana Allah alam kan gitu. Nggak tahu kita gimana, yang penting jelas keluar suara dari apa? Dari pohon dan batu. Begitu juga neraka berbicara kepada penghuninya kan gitu. Begitu juga surga. Ada perkara yang memang nggak bisa dijelaskan oleh akal. Nah, ada banyak dunia gaib, ada luas gitu, nggak bisa dijelaskan dengan akal. Nah, fi soal. Pak Amin.
Ada pertanyaan? طيب إلى هنا والحمد لله.